Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Eh, Pak. Pak. s- eh, ini adalah kelas data mini ya, teman-teman. Yang saya harap teman-teman semua seperti biasa, yang yang bisa on cam dimohonkan untuk on cam, biar supaya kesannya nggak saya ngomong sendirian gitu ya. Oke, menyambung pembahasan pertemuan sebelumnya. eh, Hari ini kita ngebahas tentang data mining, lanjutan materi pertemuan sebelumnya. Nah, ini ada tiga pembahasan kita. Pertama adalah pengelompokan data mining, penerapan data mining, tahapan metodologi data mining. Nah, kita mulai dari yang pertama. Pengelompokan data mining, secara umum, tugas data mining dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, itu prediksi, asosiasi, dan pengelompokan atau clustering. Berdasarkan cara di mana pola diekstraksi dari data historis, algoritma pembelajaran metode data mining dapat diklasifikasikan sebagai supervised atau unsupervised. Dengan algoritma pembelajaran yang diawasi atau supervised, data pelatihan mencakup pemberian atribut atau label kelas, yaitu variabel output atau variabel hasil. Sebaliknya dengan pembelajaran tanpa pengawasan, data pelatihan tidak mencukupi atribut deskriptif. Jadi dia secara garis besar itu teman-teman yang wajib teman-teman ingat itu ada di sini. Ya, secara garis besar pengelompokan data mining itu terdiri dari tiga. Ya, untuk memprediksi, artinya contoh bagaimana caranya kita memprediksi eh, apa sih namanya ya? Memprediksi data penjualan. Kalau teman-teman semua menggunakan data mining ini sebagai eh, business intelligence ya. Jadi untuk memprediksi market forecasting namanya istilahnya, bagaimana tren yang akan terjadi di eh, tahun ini berdasarkan data-data di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu bisa ya. Semakin banyak datanya, maka proses pencarian pola untuk memprediksi masa depan ya berdasarkan data yang sebelum-sebelumnya itu akan lebih akurat. Nah, contohnya teman-teman mungkin yang secara tanpa kita sadari ya. Contoh misalnya kayak iklan. Iklan di sosial media, teman-teman. Nah, itu menggunakan metode prediksi. Apa saja prediksinya? Yaitu mereka memprediksi apa sih yang kita suka, apa sih yang kita butuhkan. Nah, di sosial media atau kayak di Google, di YouTube, di Facebook, di TikTok. Nah, menggunakan salah satunya adalah prediksi. Ya, bagaimana cara memprediksinya? Mereka mengumpulkan data-data yang sering kita tonton. Jadi kalau misalnya di sosial media ini contoh data mining, ya, contoh data mining di kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kita nggak sadar, ya. Ini prediction nih, gitu ya. Mereka mencoba memprediksi apa sih kebutuhan kita, apa sih keinginan kita, kapan sih kita gajian, lagi ada uangnya tuh kapan gitu. Jadi mereka mengumpulkan, misalnya mereka ingin memprediksi apa sih yang kita sukai gitu ya. Nah, mereka mengumpulkan data-data kita, misalnya teman-teman semua di TikTok itu atau di Instagram ya, Meta gitu ya, Facebook dan YouTube, Facebook dan Instagram. Nah, mungkin teman-teman suka nge-like yang berkaitan dengan eh, sepak bola, ya kan? Lalu dipancing lagi, mungkin sukanya Cristiano Ronaldo. Nah, dipancing lagi, mungkin sepatu yang dipakai sama Cristiano Ronaldo. Nah, dipancing lagi. Nah, itu mereka memprediksi, oh kira-kira kita sukanya apa? Oh, ternyata kita sukanya sepak bola. Kita butuhnya sepatu bola. Gitu. Nah, itu salah satu contoh eh, penerapan data mining di keseharian kita yang mungkin kita nggak sadari. Ya, prediksi. Berikutnya adalah asosiasi. Nah, asosiasi ini artinya mengkaitkan gitu ya. Ya tadi kan saya katakan misalnya teman-teman semua senangnya sepak bola, lalu dihubungkan dengan Cristiano Ronaldo, lalu dihubungkan dengan sepatu Nike misalnya yang menjadi ininya gitu ya. Nah, itu dihubungkan
Bahkan mungkin dihubungkan lagi dengan mungkin teman-teman semua suka sepak bola, mungkin ada orang yang mau iklan lapangan mini soccer, ya kan? Nah, itu termasuk di terasosiasi, ya, keterkaitan. Dan juga yang jelas adalah pengelompokan. Jadi misalnya orang sepak bola, ya kan? Di kelompok dipancing lagi tuh dikumpuli datanya. Ada yang suka Cristiano Ronaldo, mungkin ada yang suka eh misalnya kayak Messi atau mungkin suka Ibrahimovic itu di ini lagi gitu ya. Dan masing-masing itu kan masing-masing tokoh sepak bola itu punya karakteristik masing-masing ya. Apalagi dia kalau brand ambassador gitu ya. Nah, di clustering lagi tuh, dikelompokin lagi gitu. Ya mungkin teman-teman sukanya Cristiano Ronaldo karena Ronaldo adalah brand ambasadornya Nike, mungkin teman-teman semua akan beli sepatu Nike gitu ya. Dikelompokin, oh ini audiens yang suka sepatu Nike. Nah, karena mazhabnya Ronaldo, kira-kira gitu lah. Ya, jadi itu dia, cluster, mengelompok-kelompokkan. Nah, itu contoh yang mungkin sering kita temui. Ya, mereka kan eh, kayak startup-startup atau marketplace itu kan mengumpulkan data kita. Ya, makanya semuanya, eh misalnya gini lah, teman-teman mungkin punya kawan, ya, itu coba lihat Instagramnya. Pasti feed-nya beda antara punya kita sama teman kita gitu. Ya kan, mungkin yang kalau buka TikTok tuh isinya sakbor semua ya kan. Nah, yang satunya enggak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu mereka memberikan kita pancingan-pancingan sehingga nanti data kita dikumpulkan. Nah, makanya kalau teman-teman sekali buka misalnya di Shopee atau di Tokopedia gitu. Misalnya teman-teman semua kayak tadi ya, sekali lihat sepatu Nike misalnya kalau cowok, ya kan? Maka di metanya, di Instagram, YouTube, TikTok itu iklannya sama semua. Pernah nggak merasakan seperti itu? Nah, itu contoh daripada penerapan data mining. Ya, jadi data kita tuh sebenarnya dikumpulin sebenarnya, ya, dikumpulin. Apa yang kita sukai, gitu ya, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, itu semuanya dikumpulin. Baru dimanfaatkan dalam proses data mining, gitu. Nah, jadi ini ada taksonomi sederhana untuk atau gambaran ya sederhana daripada data mining ya, bersama dengan metode pembelajaran dan algoritma populer untuk setiap tugas data mining. Jadi ini ada taksonominya atau diagram turunannya, diagram pohonnya. Data mining itu sebenarnya apa gitu ya? Data mining itu memiliki ini tadi, secara garis besar ada prediction, ada asosiasi, ada clustering. Nah, ada kelas di prediksi, ada klasifikasi dan ada regresi. Di asosiasi ada link analysis dan sequence analysis. Di clustering ada outlier analysis dan lain sebagainya ya. Dan di sini ada yang learning method dan ada popular algorithm. Jadi kita udah di apa namanya udah dipakemkan menggunakan beberapa algoritma ya. Misalnya di supervise ya itu ada classification dan regression trees, ada ANN, SM dan lain sebagainya ya. Dan teman-teman semua sebenarnya jangan berpikir yang terlalu macam-macam gitu karena ketika nanti kita menggunakan software-software data mining ya seperti WK, seperti RapidMiner, Orange dan lain sebagainya itu sebenarnya udah ada algoritmanya. Tinggal kita masukin data, setting algoritma apa mau dipakai, nanti udah kelihatan visualisasinya. Nah, untuk di awal nih saya kasih materinya dulu ya, nanti baru demonya gitu ya. Jadi jangan kebayang kita ngitung manual ya, menggunakan algoritma ini enggak. Tapi kita sudah minimal teman-teman nanti kita akan belajar satu atau dua algoritma tertentu yang kita pahami ya secara basic. Lalu nanti kita akan coba, saya akan coba untuk mendemokan berdasarkan data, ya, data nanti kita masukkan ke aplikasinya, lalu kita gunakan algoritma apa yang kita mau, ya. Jadi kita nggak gitu manual ya, jadi kita menggunakan aplikasi data mining, ya, apakah itu RapidMiner, AWK dan lain sebagainya itu nanti relatif ya, kita mau pakai yang mana gitu ya. Nah, jadi ini ada prediction atau
Prediction bisa disebut sebagai tindakan bercerita tentang masa depan. Istilah yang umumnya dikaitkan dengan prediksi atau peramalan atau forecasting. Biasanya kalau teman-teman anak pemasaran atau akuntansi itu biasanya ada tuh forecasting, ya kan? Memprediksi masa depan berdasarkan data-data yang telah terjadi di masa lalu ya. Mungkin 2-3 tahun ke belakang atau mungkin 10 tahun ke belakang. Semakin banyak datanya, maka akan ketemu polanya sehingga prediksi ke depannya itu semakin tepat gitu ya. Tergantung pada sifat dari apa yang diprediksi. Prediksi dapat disebutkan secara lebih spesifik sebagai klasifikasi, di mana perkiraan seperti perkiraan cuaca besok menggunakan data kategoris, ya. Kategori ada kategori hujan atau kategori cerah. Atau regresi di mana hal yang diprediksi seperti perkiraan temperatur udara, seperti data numerik, ya, mungkin derajat Celcius atau derajat Fahrenheit dan lain sebagainya. Berikutnya ada classification atau klasifikasi yang merupakan salah satu bentuk supervised learning. Mungkin adalah tipe yang paling umum dari semua data mining. Tujuan klasifikasi adalah menganalisis data historis yang tersimpan dalam database dan secara otomatis menghasilkan model yang dapat memprediksi perilaku masa depan. Ya, inilah yang di garis kuning ini bisa teman-teman semua ingat ya. Tujuan klasifikasi adalah menganalisis data historis yang tersimpan dalam database dan secara otomatis menghasilkan model yang dapat memprediksi perilaku masa depan. Artinya, sebelumnya kita sudah ada data historis, sudah ada mengumpulkan data. Kayak seperti saya singgung di awal, kita kalau mengumpulkan data eh, ke belakang ya untuk menentukan atau memprediksi masa depan berdasarkan data mungkin 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun sebelumnya gitu ya. Sehingga data yang kita kumpulkan itu banyak. Semakin banyak datanya maka polanya eh, akan semakin tepat gitu ya. Jadi kan dia sebenarnya mengenali pola gitu. Model induksi ini terdiri dari generalisasi terhadap training dataset yang membantu membedakan kelas yang telah terklasifikasi. Harapannya adalah bahwa model tersebut kemudian dapat digunakan untuk memprediksi kelas-kelas dari data lain yang belum terklasifikasi. Dan yang lebih penting, untuk memprediksi secara akurat kejadian masa depan yang sebenarnya metode klasifikasi yang umum digunakan yaitu neural networks atau jaringan secara buatan, decision tree, uh, support vector machine, dan genetic algorithm. Ya, nanti kita pelan-pelan lah ya belajarnya gitu ya. Apakah nanti dapat atau enggak ya seberapa dapatnya lah. Karena memang terus terang teman-teman semua, topik kita ini agak berat, apalagi dilakukan secara online dan malam pula. Ya, jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin tipis-tipis tapi bisa dapat gitu. Tadi ya, berikutnya ada association atau asosiasi adalah teknik yang populer dan digunakan untuk menemukan hubungan yang menarik antara variabel dalam database besar. Berkat teknologi pengumpulan data otomatis seperti barcode scanner, penggunaan teknik asosiasi untuk menemukan pola di antara produk dan transaksi berskala besar yang dicatat oleh sistem penjualan atau POS ya di pasar swalayan dapat dilakukan dalam konteks industri retail ataupun asosiasi sering disebut market basket analysis. Jadi teman-teman semua, salah satu contoh penggunaan asosiasi ini kan adalah pengumpulan di sini ya, ada pengumpulan transaksi otomatis ya untuk menemukan pola. Nah, teman-teman semua coba perhatikan di Indomaret atau Alfamart ya, atau mungkin swalayan-swalayan besar yang sifatnya franchise atau banyak cabangnya gitu ya. Nah, itu teman-teman eh, untuk menempat-nempatkan barangnya itu kan sama semua, ya kan? Rak Indomie selalu sama di mana tempatnya. Rak minuman ringan selalu sama di mana tempatnya. Dan itu sebenarnya dianalisis, teman-teman. Ya, dianalisis. Jadi semakin semakin eh, mudah dijangkau, ya maka rak itu akan semakin mahal tempatnya gitu ya. Kayak misalnya Kinder Joy. Kenapa Kinder Joy ditaruh di bawah meja kasir? Kan gitu kan.
biar supaya menarik perhatian anak-anak, karena dia eye level gitu sama anak-anak gitu kan. Sehingga kalau anaknya tantrum udah pasti dibeli sama ibunya Kinder Joy. Kan kayak gitu. Atau misalnya mau beli baterai gitu ya. Orang biasanya kalau baterai itu nggak kepikiran kan, maka mereka ditaruh di kasir. Jadi sambil nunggu, oh, kadang-kadang kan kita kalau mau beli baterai itu kan kita jarang ya niat, oh mau beli baterai gitu, jarang. Tapi ketika kita belanja di minimarket gitu ya, Alfamart, Indomart, ya tiba-tiba kepikiran aja, oh mau beli baterai nih, baterai jam di rumah udah mau habis. Jadi kayak gitu, semakin dekat dia dengan transaksi, maka semakin mahal. Semakin mahal si pemilik brand untuk bayar ke mereka gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada harga-harganya dan itu dianalisis. Nah, dikumpulkan di mana? Di POS-nya, di sistem kasirnya. Jadi mereka mengumpulkan data seluruh eh, gerai ya, sehingga mendapatkan pola. Oh, ternyata di rak ini ditaruh di sebelah sini lebih sering orang interaksi daripada yang sebelah sini ya, gitu lah kira-kira. Berikutnya adalah clustering atau mempartisi kumpulan dari objek ke dalam segmen tertentu yang anggotanya memiliki karakteristik serupa. Tidak seperti klasifikasi, dalam clustering, label kelas tidak diketahui sebelumnya. Ketika algoritma yang dipilih mempelajari suatu dataset akan dilakukan identifikasi kesamaan hal berdasarkan karakteristik mereka. Kemudian, clustering ditetapkan karena cluster ditentukan menggunakan algoritma tipe heuristik dan karena algoritma yang berbeda mungkin berakhir dengan rangka kelompok berbeda untuk kumpulan data yang sama. Mungkin diperlukan pakar untuk menginterpretasikan dan mungkin memodifikasi kelompok yang disarankan sebelum hasil pengelompokan digunakan secara aktual. Nah, ini beberapa penerapan data mining ya. Penelitian data mining dapat berupa hipotesis driven atau discovery driven. Data mining berbasis hipotesis dimulai dengan hipotesis oleh pengguna. Kemudian berusaha untuk memvalidasi kebenaran hipotesis. Contoh ya, seorang manajer pemasaran dapat memulai dengan proposisi berikut. Apakah penjualan DVD player terkait dengan penjualan perangkat televisi? Sementara itu, data mining yang berupa discovery driven menemukan pola asosiasi dan hubungan lain yang tersembunyi dalam kumpulan data. Ini dapat mengungkapkan fakta sebelumnya tidak diketahui atau bahkan dipikirkan oleh organisasi. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya, contoh rak Indomie itu dekat dengan rak micin, sebelahan kan. Rak Indomie itu sebelahan sama rak micin kayak kecap, bon cabe kan sebelahan tuh selalu. Kenapa? Karena ketika orang beli beli Indomie selalu dipancing kebiasaan kita kalau beli Indomie pasti pinginnya beli yang pedas gitu. Nah, gimana caranya? Ya dipancing dengan ditaruh di sebelah rak saus ya atau kecap itu ditaruh di sebelah Indomie. Nah, itu ada keterkaitannya. Nah, itu salah satu penerapan data mining yang nggak kita sadari ya. Itu teknik asosiasi tadi. Ya, jadi kayak gitu. Kalau ditaruh kecap di tempat yang lain, mungkin tidak akan semaksimal itu penjualannya gitu ya. Itu kenapa alasannya rak Indomie, apa rak micin ya, micin itu termasuk kecap, saus dan sejenis lainnya, ditaruh di sebelah rak Indomie. Nah, kalau rak micinnya ditaruh di tempat lain, mungkin saya yakin penjualannya tidak akan semaksimal sekarang gitu. Tentu itu udah ada prediksi-prediksi tertentu. Misalnya rak popok sebelahan sama atau seberang-seberangan sama rak susu bayi. Perhatiin lah, ya kan? Itu adalah ada asosiasinya. Ya itu berdasarkan data itu. Nggak mungkin asal-asalan aja. Terutama untuk retail modern, ya kan? Kalau mungkin kalau warung sebelah kita mungkin mereka nggak mikir gitu. Tapi kalau sudah kelasnya seperti Indomart, Alfamart, dan sejenisnya, mereka sudah memikirkan itu, gitu ya. Secara psikologi itu orang akan beli, kalau beli ini kawannya beli apa gitu. Jadi kayak gitu dia. Berikutnya adalah customer relationship
Manager atau CRM, ya, adalah pengembangan baru yang muncul dari pemasaran tradisional. Tujuan CRM adalah menciptakan hubungan erat dengan pelanggan melalui pengembangan pemahaman yang intim tentang kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam transaksi bisnis dengan pelanggan, misalnya permintaan produk, penjualan permintaan, layanan, panggilan garansi, kita dapat mengumumkan sejumlah besar data bila dikombinasikan dengan atribut lain, misalnya demografi dan sosioekonomi. Data yang kaya informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi calon pembeli produk, ya, layanan baru yang paling mungkin terjadi, memahami akar penyebab gesekan, menemukan asosiasi varian waktu produk dan layanan, mengidentifikasikan pelanggan yang paling menguntungkan dari karakteristik kebutuhan mereka untuk memperkuat hubungan dan memaksimalkan penjualan. Jadi teman-teman semua, salah satu implementasi ya. Jadi data mining itu sebenarnya luas. Data mining itu sebenarnya kan data mining, penambang data. Jadi bisa kita terapkan dalam berbagai aspek. Misalnya di pemerintahan, misalnya di institusi kesehatan, misalnya di organisasi politik itu juga bisa. Mengukur sentimen misalnya, ya kan? Mengukur sentimen, eh, namanya sentimen analis, itu mengukur sentimen paslon Gupsu nomor satu atau nomor dua gitu. Nah itu bisa, ya kan? Termasuk salah satunya yang saya paparkan itu menggunakan itu yang saya paparkan ini ambil case dari bisnis atau pemasaran. Kenapa? Karena teman-teman semua bisa ambil datanya atau mungkin pernah mencoba eh, jualan online, ya kan? Tapi ini jualan online-nya bukan yang kayak affiliate TikTok juga itu bukan. Tapi lebih kayak main di ads misalnya, beriklan, ya kan? Nah, kalau teman-teman semua adalah pemasar online, pemasar digital, ya mungkin di sini termasuk juga ya, kalau bisnis offline ya, bisnis retail pada umumnya itu juga menggunakan namanya CRM atau Customer Relationship Manager. Nah, tugasnya apa? Tugasnya mengidentifikasi ya dari hasil data yang dikumpulkan seperti komplain, seperti jumlah stok barang yang sering habis, ya. Nah, itu kan dianalisis, ya. Misalnya kalau kita mendapatkan komplain dari misalnya kita punya bisnis jasa, ya kan? Habis itu atau bisnis bisnis apapun lah ya. Ternyata ada banyak masukan, email, telepon atau komplain, ya kan? Itu kan kita kumpulin semua, kita catat, ya kan? Terus dianalisis kira-kira komplainnya masyarakat ini, pengguna jasa atau produk kita ini apa? Kan gitu. Oh, ternyata komplainnya di sini gitu. Dan apa yang mereka butuhkan? Nah, itu bisa kita develop untuk develop produk atau jasa kita. Jadi semuanya itu berdasarkan data driven yang diambil dari proses data mining. Nah, itu dia sebenarnya. Kalau teman-teman semua ada pernah coba pemasaran online menggunakan Meta atau menggunakan apps misalnya, nah itu kan kita juga mengukur ya. Misalnya eh, beriklan, kita mau iklan di Jakarta untuk usia spesifik tertentu. Nah, itu kan kita kita bisa ukur berdasarkan insight-insight yang ada gitu. Nanti si Meta bakal ngasih data, ya kan, baru kita linearkan dengan budget dan target kita gitu ya. Salah satunya ya ini CRM, ya, Customer Relationship Manager, ya, untuk mencari masalah, berikutnya untuk memperbaiki produk atau jasa, atau mengembangkan produk itu sendiri atau jasa itu sendiri biar nggak stuck. Jadi seperti itu ya. Sehingga produk atau jasa kita itu selalu relevan dengan market. Ini contoh data mining diterapkan dalam dunia bisnis. Ya, tentu nanti dalam case-case yang lain itu bisa banyak yang lain. Nah, perbankan ya, data mining dapat membantu bank dengan berikut ya, dengan cara berikut ya. Mengotomatisasi proses aplikasi pinjaman dengan secara akurat memprediksi menunggak yang paling mungkin, mendeteksi kartu kredit palsu, mengidentifikasi cara untuk memaksimalkan nilai pelanggan, ya, mengoptimalkan pengembalian tunai dengan meramalkan secara akurat eh, arus kas entitas perbankan. Ya, contoh misalnya perbankan ya, udah pasti itu menggunakan konsep ini juga.
Pertama, untuk mengotomatisasi proses aplikasi pinjaman. Misalnya teman-teman semua itu banyak nunggak di pinjol, misalnya kan, call-nya call 5 gitu ya, itu otomatis tuh rusak score kreditnya gitu, karena teman-teman semua berpotensi untuk tidak bayar hutang. Ya, misalnya teman-teman semua pernah nunggak pinjol ya, eh, Shopee Pay atau Kredivo dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman pernah nunggak gitu ya. Nah, saya sebagai yang punya bank, ketika teman-teman semua meng-apply kredit sama saya kan lihatnya itu. Ya, karena kan itu udah terkoneksi semua. Yang di bawah OJK itu kan sudah, jadi teman-teman semua ini, ya, setiap lembaga keuangan, ini contoh di case perbankan misalnya. Setiap lembaga perbankan atau keuangan itu selalu diawasi oleh OJK. Dan datanya dikumpulkan oleh OJK dan BI. Sebagai apa? Sebagai pegangan lembaga-lembaga finance ini. Ya, contoh misalnya kayak tadi. Mungkin teman-teman semua pernah pinjam duit atau pinjol. Ya, terlepas benar atau salah, saya berlepas diri dari itu. Tapi teman-teman pernah nunggak atau mungkin nggak bayar, ya kan? Nah, ini akan berpengaruh teman-teman kalau teman-teman mau ambil, misalnya ambil kredit lagi, ambil KPR, kredit kendaraan. Ya, ini akan berpengaruh karena teman-teman semua punya riwayat. Nah, punya riwayat eh, gagal bayar atau tidak bayar. Sehingga ya dalam digitalisasinya mereka tinggal cek aja secara digital, misalnya nih teman-teman, tak, 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 klik, kelihatan teman-teman itu call berapa dan layak dikasih pinjaman berapa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi proses-proses bisnisnya tuh seperti itu. Kalau aplikasinya kan udah dicek, tinggal klik, keluar dia call berapa, layak dikasih pinjaman atau enggak. Nah, biasanya kalau bagian kreditur di perbankan tuh ada kayak gitu, termasuk di leasing dan lain sebagainya. Ya, jadi hati-hati tuh, karena data kita itu udah terkoneksi kemana-mana. Ya, termasuk kalau teman-teman semua punya tunggakan pajak, tak bayar SPT, tak lapor SPT, punya perusahaan dan lain sebagainya. Itu akan ke tracking semua. Ya, yang jelas data sebanyak itu ya kita balik lagi menggunakan konsep prinsip data mining. Sedikit saya singgung ya terkait dengan data mining, teman-teman semua. Data mining ini kan agak beda ya sama coding web atau app gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa kita integrasikan gitu ya di antara keduanya. Karena teman-teman semua di era sekarang yang menuju society 5.0 kan kaitannya erat dengan machine learning, AI dan lain sebagainya. Nah, itu basicnya adalah data mining. Ya, jadi kalau teman-teman semua saat ini bingung nanti kerja gimana atau mau meningkat karirnya yang hari ini masih mungkin kerjanya semrautan gitu ya, atau belum mapan kerjanya, data mining atau data analis itu adalah salah satu peluang kerja yang paling seksi pada saat ini, ya kan? Apalagi nanti kalau teman-teman semua mengkombinasikannya dengan AI dan lain sebagainya. Apalagi bisa juga web development atau app development itu semua menggunakan data mining. Ya, basic AI itu adalah data mining. Dan kalau teman-teman punya skill yang lain, kalau di embed sama data mining, ya itu akan lebih powerful. Karena balik lagi, data analis, apapun itu namanya ya, data analis, business intelligence, itu adalah peluang kerja atau peluang bisnis yang seksi saat ini. Ya, jadi ini bisa masa depan. Terus terang saya data mining ini juga baru pegang ya, karena saya melihat itu juga ya. Jadi teman-teman semua sebenarnya kita sama-sama belajar terkait dengan data mining ini. Cuman saya bedanya saya lebih duluan tahu, makanya saya ngajarin gitu ya. Nah, ini adalah bidang yang seksi gitu. Kedepannya ini bakal dipakai. Yang nggak apa-apa data, apa-apa AI. AI itu basicnya apa? Data mining, ya kan? Apalagi waktu COVID ya, itu kan kita minta data, pemerintah minta data. Nah, itu kan eh, seksi sekali dan em, talentnya atau orang-orang yang punya keahlian di bidang itu nggak banyak ya. Jadi itu salah satu yang seksi. Dan berikutnya adalah
belajar data mining tidak harus di kampus, ya. Bisa di Udemy, ya. Terus terang saya juga masih belajar di sana. Saya termasuk di kampus juga, saya belajar, ya. Untuk apa? Karena saya melihat peluang sebagai data analis dan turunannya itu seksi. Ya kan kita kan nggak mau setak gini aja jadi programmer kan. Kita mau yang ke depannya itu yang adalah yang bisa kita added value-nya gitu ya. Jadi seperti itu termasuk juga di sini ya retail dan logistik seperti yang udah saya singgung di sebelumnya ya kayak Indomaret ya kayak di Alfamart. Nah, itu juga mereka memprediksi stok barang gitu ya. Jadi kan contoh nih sederhananya kayak gini lah. Teman-teman mungkin eh, tahu Shopee ya Shopee. Nah, Shopee itu dulu Shopee itu punyanya Alibaba. Investor terbesar Shopee salah satunya adalah Alibaba. Punyanya Jack Ma, ya kan? Salah satu yang paling besar tuh yang saham dominannya punya Alibaba. Dulu Alibaba itu ya melalui ininya ya, melalui anak perusahaannya mengakuisisi JNT. Ya, jadi di tahun 2019-2020 kalau kita belanja Shopee ya, kalau pengirimannya pakai JNT itu sering gratis ongkir, ya kan? Berikutnya, setelah mereka mendapatkan data yang begitu besar, ya, data yang banyak, data yang bisa memprediksi gitu ya, memprediksi tren, mereka bikin ekspedisi sendiri, Shopee Express. Ya, karena apa? Karena mereka melihat, oh ternyata transaksi di Indonesia ini banyak, besar sekali gitu ya. Dan akan lebih menguntungkan kalau mereka punya armada sendiri atau tadi Shopee Express itu ya, kurirnya sendiri gitu ya. Karena mereka juga dananya unlimited ya, mereka punya resources yang unlimited, ya udah mereka tinggal bikin aja Shopee Express. Karena mereka sudah ada data dari proses eh, tadi retail tadi ya, jual beli, kemana yang lebih banyak. Ya. Jadi mereka tuh nggak sembarangan, mereka nggak memprediksi sembarangan. Bahkan dia pernah itu di tahun 2000. Jadi kalau teman-teman semua saat ini pernah kemarin ya, yang lagi rame-ramenya TikTok Shop di ban karena kita bisa beli barang dari Cina secara langsung, ya kan? Lalu di ban, lalu mereka beli Tokopedia berapa triliun gitu ya. Itu sebenarnya sudah terjadi di tahun 2018-2019. Ya, ketika Shopee, ketika diakuisisi Alibaba, ya Taobao namanya, diakuisisi Taobao, mereka kita di Shopee itu bisa beli barang langsung dari Cina. Dan tahu nggak teman-teman semua? Mereka bisa dapat data, jadi seperti ini konsepnya mereka itu ya. Jadi Shopee jualan, ya kan? Yang jualan siapa? Yang jualan adalah orang kita, ya kan orang lokal yang dari Bandung, Jakarta dan lain sebagainya, pabrik-pabrik di sana gitu ya. Mereka dapat datanya. Kira-kira produk apa sih yang paling rame? Contoh baju seperti ini, ya kan? Baju seperti ini nih, ada diproduksi misalnya di Bandung gitu ya. Harganya mungkin 50.000 kalau produksinya Bandung. Nah, karena mereka punya data, ya, mereka tinggal bikin sendiri produk yang sama, gambar yang sama, dengan harga hanya 30.000. Ya, kira-kira orang bakal beli yang mana? Yang 50 atau yang 30? Yang 30, Pak. Sudah pasti sudah pasti yang 30.000. Kenapa bisa? Karena mereka bisa langsung kirim dari Cina. Nah, karena mereka unlimited resources ya, mereka duitnya nggak terbatas. Karena sudah punya data, oh baju ini nih misalnya, baju ini harga 50.000 di Indonesia lagi rame. Oh, mereka bikin juga baju yang sama, kualitas yang sama dengan harga cuma 30.000, tapi produksinya mungkin bisa ribuan pieces. Nah, itu udah terjadi sebenarnya di tahun 2018-2019 di Shopee. Ya, baru kemarin kejadian lagi tuh di tahun 2000 berapa ya? 2022, 2023 ramenya Tokopedia. Sorry, TikTok Shop. Ya kan? Dan itu akan terus berulang itu nanti. Ya, sekarang ada temu lagi dan sebagainya. Nah, kenapa mereka bisa berinvestasi sebesar itu? Ya, karena data driven. Menggunakan teknik ya data mining. Gimana caranya? Ya, cara teknikal ya menggunakan tadi asosiasi, prediksi, ya. Itu juga sebenarnya teknik-teknik dasarnya.
Cuman dengan skala data yang lebih besar. Nah, ini kalau pasar saham udah pasti lah ya. Nah, kayak IHSG ya, misalnya mungkin teman-teman di sini ada yang trading saham gitu ya. Memprediksi harga saham, saham apa yang bagus ke depannya, itu juga menggunakan data mining. Kedokteran juga termasuk, kayaknya semua bidang juga udah. Kalau kedokteran udah pasti ya, kayak misalnya eh, zaman COVID, nah untuk mensuplai barang, alkes, vaksin itu kan data driven semua ya, sehingga kita stoknya terjaga. Eh, Nah ini ya, tahapan data mining. Berdasarkan best practice, peneliti dan praktisi data mining telah mengajukan beberapa proses atau alur kerja atau pendekatan langkah demi langkah sederhana yang memaksimalkan peluang keberhasilan dalam melakukan proyek data mining. Upaya ini telah menghasilkan beberapa proses standar, dan salah satu yang bisa dibilang paling populer yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Metodologi ini diusulkan pada pertengahan 1990-an oleh sebuah konsorsium perusahaan Eropa yang digunakan sebagai metodologi standar data mining. Gambar berikut mengilustrasikan proses yang diusulkan. Ini merupakan urutan dari 6 langkah yang dimulai dengan pemahaman bisnis yang baik, kemudian terhadap proses data mining, dan diakhiri dengan penyebaran solusi atau deployment yang memenuhi spesifikasi kebutuhan bisnis. Nah, dalam slide saya ini memang saya menyusunnya berdasarkan case bisnis ya teman-teman ya. Business intelligence nih sebenarnya arahnya gitu ya. Tapi di dalam business intelligence itu ada ada data mining ya. Jadi ini langkah-langkahnya teman-teman nanti bisa cek, pelajari. Saya akan bagi slide-nya seperti biasa. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini. Ada yang mau tanya sampai sini? Pak, Eh,